Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Untuk teman-teman yang ingin ternak bebek sistem full kandang, coba dengarkan, amati, kemudian simak video saya sampai selesai, karena saya bukan untuk mengedownkan niat hati teman-teman semua, tetapi cobalah lihat penjelasan saya ini. Jadi ini saya lagi di kandang bebek sambil menjelaskan kepada teman-teman semua. Nah guys, jadi saya ingin cerita sedikit dan menyampaikan kepada teman-teman semua yang ingin ternak bebek sistem full kandang, baik itu ternak bebek pembesaran ataupun pedaging sama saja. Tetapi yang jelas saya memberikan saran itu berdasarkan pengalaman diri saya sendiri dan pengalaman dari teman-teman yang lain. Karena banyak dari teman-teman mungkin terinspirasi atau berkeinginan besar untuk ternak bebek ini, mengingat ternak bebek ini memang cukup menjanjikan penghasilannya dan memang cukup lumayan. Bisa penghasilannya tuh mencapai 100% keuntungannya selama 2,5 bulan kurang lebih. Nah demikian. Jadi guys gini, untuk ternak bebek ini kita, kalau menurut saya ya, kita nggak bisa full kandang karena mengingat biaya pakannya yang cukup besar. Nah, saya ternak bebek bisa sampai sejauh ini, bisa sampai saat ini bertahan karena memang saya ternak bebek itu sistemnya full. Bukan full ya, 70% diumbar ke sawah, yang 30%-nya itu dikurung di rumah. Yang dikurung di rumah itu hanya mulai dari 1 hari sampai maksimal itu 20 hari. Jadi tentunya biaya pakannya itu bisa ditekan seminimalisir mungkin, seminim mungkin. Nah, ya sama-sama kita ketahui kalau untuk bebek yang masih kecil itu mungkin biaya pakannya itu nggak terlalu besar. Kalau bisa dihitung untuk pakan purnya aja kami hanya menghabiskan 2 karung untuk 400 ekor. Kemudian untuk dedaknya ini paling sekitar habisnya 200 kilo, kurang lebih 200 kilo. Nah, jadi ini saya sama abang saya ini, kami saling berdiskusi menghitung-hitung biaya kos pakan untuk ternak bebek yang untuk diumbar. Nah, jadi saya teringat hati kemarin ada teman saya yang dari Rantau Prapat, Bang Andi. Saya cukup lama kenal beliau. Jadi beliau menginginkan untuk ternak bebek full kandang karena di sana tentunya kan nggak ada sawah, satu petak pun di sana. Jadi dia ingin ternak bebek itu full kandang, ya dengan tujuan supaya agar menambah penghasilan, menambah biaya hidup untuk kehidupan sehari-hari. Nah, jadi saya menyarankan agar supaya beliau tidak ikut ternak bebek dengan full kandang. Dan setelah saya jelaskan, ya mudah-mudahan beliau menerima. Nah, jadi alasan saya tidak menyarankan teman-teman semua yang menonton video ini, khususnya yang masih pemula ya. Coba kita hitung-hitung aja untuk biaya kos yang harus kita keluarkan untuk ternak bebek. Karena sejujurnya ternak bebek ini yang berat itu biaya pakan. Terus terang aja yang paling berat itu biaya pakan. Nah, bisa teman-teman bayangkan biaya pakan untuk saat ini purnya aja yang 201 itu sudah mencapai di atas 400.000. Kalau nggak salah saya kemarin kami beli di angka 405.000 per karung. Nah, untuk pemberian pakan mungkin teman-teman dari mulai usia 1 sampai 1 bulan bisa dikatakan aman. Nah, kalau yang ini bebek kami ini yang sekarang usianya 37 hari sekarang ini. Nah, untuk pemberian pakan untuk 1 sampai umur 30 hari mungkin bisa dikategorikan aman karena biayanya masih sedikit. Dan bebeknya masih kecil, tentunya makannya juga masih sedikit. Tapi kalau sudah di atas umur 30 hari, itulah yang ngeri-ngerinya untuk bebek ini makan. Jadi biaya pakannya itu cukup besar. Bayangkan kalau 1 karung itu untuk biaya untuk diberikan bebek sebanyak 400 ekor ini hanya membutuhkan waktu 3 hari aja. Itu purnya aja, belum lagi dedaknya. Ya bayangkan kalau 1 hari dia
terhitung 1,3 on, bisa teman-teman hitung sendiri untuk berapa hari dia habisnya. Nah, terus ada pertanyaan lagi, Bang, kan bisa dikasih makan selain pur? Pertanyaannya mungkin gitu, biar supaya menghemat. Contoh macam ubi, kemudian sagu. Nah, ini pohon sagu, kemudian ampas tahu, apalagi dan bla 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 yang macam lainnya. Itu aja nggak cukup, guys. Itu aja nggak cukup sejujurnya, karena kalau tanpa pur, bebek ini nggak akan berkembang. Dan kalau kekurangan pur juga bebek ini akan sulit berkembangnya, akan sulit besarnya. Karena bebek ini memang cukup membutuhkan kandungan protein, karbohidrat, dan lemak yang cukup besar. Ya sama-sama kita ketahui kalau pakan pabrikan tentunya sudah ada takarannya masing-masing. Nah, makanya untuk ternak bebek sistem full kandang ya memang nggak bisa kalau kita nggak menggunakan pelet atau pur, karena memang di situ vitaminnya cukup lengkap. Kalau hanya biaya pakannya, kalau hanya pakannya kita kasihkan pakan-pakan seperti yang saya sebutkan tadi, seperti ubi atau apa, itu kurang. Dan itu pun untuk membeli ubi, ya kalian tahu sendiri sekarang ubi harganya sekitar Rp2.000 kurang lebih ya kalau di sini. Dan pohon sagu ini, satu pohon ini sudah 70.000. Nah, 70.000. Ini ketinggiannya sekitar 7 meter lah, itu 70.000. Kalau dikasih ini aja, ini proteinnya cukup sedikit, karbohidratnya cukup sedikit. Karbohidratnya kalau nggak salah hanya 11% untuk pohon sagu. Ubi juga demikian kalau nggak salah saya ya, kalau salah mohon dikoreksi. Dan ini memang tidak mencukupi untuk pertumbuhan bebek yang kita full kandang. Nah, kemudian kalau di full kandang, dia pertumbuhannya ini pasti akan sangat lambat karena bebeknya nggak terlalu banyak bergerak. Sedangkan kalau kita umbar ke sawah, tentunya dia akan bergerak terus. Kemudian dia lebih leluasa dan pasti banyak air di sawah. Nah, sama-sama kita ketahui bebek ini adalah salah satu jenis unggas air. Jadi dia nggak akan bisa bertumbuh cepat kalau nggak kena air. Nah, jadi ini teman-teman bisa lihat, ini usianya 37 hari, baru sekitar 20-an hari lah, 20-an hari atau 17 hari lah. 17 hari baru dilepas. Nah, pertumbuhannya seperti ini. Cukup sangat cepat kalau menurut saya. Karena kemarin itu pertumbuhannya ya memang kurang maksimal kemarin, karena memang di sini kemarin musim kemarau. Jadi dia berkembangnya itu cukup lambat, nggak seperti yang sebelum-sebelumnya. Tapi ini dia cukup, alhamdulillah betul. Ini pertumbuhannya sangat bagus, sangat cepat ini. Nah, demikian. Jadi untuk teman-teman yang menonton video saya ini ya, semoga kalian bisa bisa memahami maksud dari inti video saya. Tapi kalau seandainya teman-teman ingin kekeh ternak full kandang ya nggak ada masalah sih, coba aja. Tapi kalau menurut saya coba aja dulu sedikit, sekitar 20 atau sampai 50 ekor lah. 20 sampai 50 ekor, kemudian kalian ternak secara full kandang dan nanti dikalkulasikan untuk biaya pakan dengan penjualannya itu berapa. Nah, kemudian gini, untuk penjualan bebek ya bisa dikatakan dia ini nggak seperti nggak seperti unggas-unggas lain yang harganya itu bisa jatuh dan bisa naik. Nah, di situ kita kenanya. Untuk penjualannya kadang-kadang di sini harganya itu bisa 20.000 per ekor. Jadi kalau seandainya full kandang nggak kena, guys, tumpur. tumpur. Kecuali kalian itu memang latar belakangnya ya berasal dari keluarga yang mampu, kaya raya, uang kalian itu udah ratusan juta, ya itu nggak masalah sih. Mungkin kalau itu ternak hanya sekedar hobi. Tapi kalau kita kan rata-rata itu ternak itu hanya kalau kita rata-rata ternak itu untuk mencari penghasilan tambahan. Nah, demikian. Kalau untuk ternak bebek petelur saya no comment, karena saya juga nggak begitu banyak pengalaman saya. Saya hanya melihat dari pengalaman dari orang lain kalau untuk bebek petelur. Tapi kalau untuk pembesaran atau pedaging ya alhamdulillah saya cukup lama juga beternak ini, menggeluti usaha ternak bebek ini. Nah, demikian. Saya rasa kalau ada kata-kata yang kurang lengkap ya mohon dilengkapi sendiri teman-teman semua.
Nah, semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang khususnya pemula. Kalau yang udah profesional, udah senior, saya salam hormat dari saya. Karena saya hanya membagikan pengalaman saya berdasarkan pengalaman orang lain juga. Karena banyak teman-teman saya di luar sana yang memang mengaku tumpur ternak bebek sistem full kandang, nggak sesuai dengan biaya penjualannya dengan biaya pakan. Nah, itulah kira-kira pengalaman dari mereka yang banyak tukar pikiran dengan saya. Oke guys, untuk video hari ini ya, semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian semua. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia dan selalu tersenyum.